Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, bab 4 dengan materi menyambut usia balik. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sebelum kita menuju ke materi, terlebih dahulu Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran pada materi yang Pak Guru sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, peta konsep menyambut usia balik. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, dan kewajiban bagi anak yang telah balik. Baiklah anak-anakku sekalian, kita menuju kepada pengertian balik. Tahukah kamu anak-anak bahwasanya apa itu balik? Ya, secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid atau menstruasi. Coba anak-anakku sekalian, kita lihat di sebelah ini ada perkembangan manusia, mulai dari bayi hingga sampai kakek-kakek. Kira-kira pada gambar keberapakah anak-anak mulai sampai usia balik? Iya. Betul sekali. Ya, anak-anak mulai usia balik ada pada gambar nomor 4, yaitu anak laki-laki yang memakai baju putih, kemudian
dengan celana merah atau pada kelas SD dan kelas 4. Selanjutnya, kita akan mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Nah, tanda-tanda balik dalam ilmu fikih ada 3. Di antaranya 1. Mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi. Dan yang ketiga, telah berusia 15 tahun. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya. Untuk itu kita bahas tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ini satu. Yang pertama, mimpi basah. Ya. Secara ilmiah, mimpi basah adalah mimpi berhubungan badan dengan lawan jenis. Berarti antara laki-laki dan perempuan. Yang umumnya, ya, lawan jenis ini tidak dikenal oleh si pemimpi. Artinya, dia tidak pernah tahu ini perempuan ini siapa, tidak pernah tahu. Tahu-tahu tidur di sebelahnya. Kemudian si anak laki-laki kemudian sampai mengeluarkan cairan atau yang disebut dengan sperma, atau juga dalam ilmu fikihnya namanya mani. Kemudian mimpi basah itu biasanya terjadi ketika usia 9 tahun atau lebih, ya. Mulai 9 tahun biasanya anak-anak sudah mulai, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Kemudian apabila mimpi basah itu terjadi, maka anak-anak bukan lagi seorang anak-anak, ya, tetapi disebut sebagai golongan orang balik atau dewasa. Anak yang mimpi basah itu termasuk sedang berhadas besar atau disebut dengan junub. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Maka agar bisa menjadi suci dari hadas besar tersebut, anak harus mandi wajib. Mimpi basah ini dikhususkan bagi seorang laki-laki. Ya. Baik anak-anakku sekalian, adalah keluar darah haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan secara alami dan normal tanpa ada peristiwa tertentu yang menyebabkannya. Kedua, setiap wanita mengalami haid dengan siklus bulanan. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu, ada pula yang sehari semalam. Haid tidak disebabkan karena adanya luka atau penyakit pada tubuh maupun akibat gugur kandungan. Datangnya haid menandakan bahwa kalian, khususnya anak-anak perempuan, telah balik atau dewasa. Ya. Berumur 15 tahun. Ya.
Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik di atas tadi. Anak-anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, maka ia harus wajib mandi besar terlebih dahulu. Bagaimana tata cara mandi besar itu? Ya, yang pertama, masuk kamar mandi, kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali, ya, yang bersih. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Baik yang laki-laki dicuci alat kelaminnya sampai bersih menggunakan tangan kiri, ataupun yang perempuan juga dicuci sampai bersih alat kelaminnya dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri pakai sabun, ya. Sehabis itu kan kotor, maka perlu membersihkannya pakai sabun. Selanjutnya yang keempat adalah berwudu dengan sempurna. Wudu seperti biasa, seperti kita melakukan sholat wajib. Selanjutnya setelah berwudu apa? Berniat melakukan mandi besar karena junub, ya. Selanjutnya setelah itu baru menuangkan air dimulai dari rambut sampai basah. Dari sampai ujung-ujung rambut sampai dalam akar rambut itu semuanya harus terkena air. Setelah rambut selesai, baru yang nomor 7 menuangkan air pada anggota badan. Semuanya harus terkena air dari mulai ujung rambut sampai dengan telapak kaki, ya. Semuanya harus, baik sela-sela ketiak, ya, sela-sela kaki dan sebagainya, semuanya harus terkena air. Dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Nah, itu tata cara daripada mandi wajib. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana larangan bagi orang yang berhadas besar? Nah, hati-hati anakku sekalian. Kalau kalian sedang berhadas besar, maka dilarang atau tidak boleh apa saja. Di antaranya adalah membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Kalau mendengarkan Al-Quran itu diperbolehkan, ya. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Nah, ketika berhadas tidak boleh di masjid, ya. Yang ketiga, tawaf, melakukan tawaf itu juga dilarang. Yang keempat, sholat atau puasa, ya, atau sujud tilawah, sujud syukur itu juga tidak boleh. Meskipun sujud syukur kadang delalah pas lagi junub, mendapat rezeki yang tidak disangka umpamanya, tidak boleh sujud syukur. Ya, itulah larangan bagi orang yang berhadas. Baik, selanjutnya tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Kalau tadi dalam ilmu fikih ada 3, sekarang pandangan ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber, ya. Yaitu tanda-tanda bagi anak laki-laki dalam perkembangan ilmu biologinya. Di antaranya tanda-tandanya apa? Ketika orang
anak laki-laki masuk puber atau usia balik? Yang pertama, memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik itu apa? Meliputi apa? Wajah yang ditumbuhi kumis. Ada kumisnya tumbuh, jenggot dan jambang. Tumbuh juga rambut di sekitar alat kelamin dan juga di sekitar rambut ketiak. Ya. Selanjutnya, badan kelihatan lebih kekar, berotot, tumbuh jakun. Jakun itu di tenggorokan ini ya. Dan suaranya terdengar lebih berat, lebih gede biasanya tanda-tandanya. Yang C, pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar ya. Gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan juga meningkat dan makan lebih banyak. Perkembangan mental, laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang ya. Tapi bila mengalami masalah, ia lebih cenderung untuk diam, menyelesaikan secara diri sendiri. Nah, itu anak laki-laki ya. Berikutnya bagi anak perempuan. Secara biologis ini. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan, antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar atau tumbuh, rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah haid melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat memengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini memengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan ini menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, curhat, curahan hati, menangis atau menyesali dirinya. Kemudian perubahan fisik antara lain, pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi juga cepat, nafsu makan meningkat, makan juga lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu dari laki-laki. Nah, apa saja kewajiban setelah usia balik? Yang pertama, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah, keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Aturan-aturan yang wajib dipatuhi apa saja setelah balik? Atau kewajiban apa saja yang harus dipenuhi setelah balik? Yang pertama, sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Sholat adalah tiang agama.
Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita. Salat mengajari kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis dalam kehidupan, dan juga mengharapkan kepada Allah. Yang kedua yang harus dipatuhi setelah balik, yang kedua khususnya bagi anak laki-laki maupun perempuan, dan terkhusus anak perempuan, yaitu menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi anak laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut atau pusar sampai lutut. Sedangkan anak perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Berikutnya yang harus dipatuhi setelah balik, yang nomor 3 adalah mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman ilmu. Ya, anak-anakku sekalian, kesimpulan dari materi pada pagi hari ini, yang pertama adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, haid atau menstruasi bagi perempuan, dan mencapai usia 15 tahun. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yaitu memiliki hormon testosteron bagi laki-laki, kemudian memiliki hormon estrogen dan progesteron bagi perempuan. Dan yang terakhir, kewajiban setelah usia balik, diantaranya yang pertama sholat fardu 5 waktu, menutup aurat, dan mencari ilmu. Itulah anak-anakku sekalian kesimpulan pagi hari ini. Selanjutnya pertanyaan, menjawab soal. Yang pertama, balik secara bahasa berarti, gampang kan? Iya, pasti bisa menjawab. Yang kedua, cermati tanda-tanda balik berikut. A. Mimpi basah, B. Haid, C. Berumur 15 tahun. Tanda-tanda balik pada daftar tersebut yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Kira-kira yang mana ini? Pasti tahu. Soal nomor 3. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup disebut? Iya, betul sekali. Yang keempat, hormon yang berfungsi untuk pembentukan sperma di dalam testis yaitu? Iya, pasti bisa. Yang kelima, anak yang sudah balik disebut mukallaf. Mukallaf artinya? Iya. Baiklah anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan pembelajaran materi pendidikan agama Islam
pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup bersama-sama, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat, berkah dan barokah untuk kita semuanya. Pak Guru tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.